disebabkan oleh penggunaan APD yang tidak tepat dan tidak memenuhi standar sebagai alat pelindung diri, di mana kita harus melindungi diri terhadap virus corona yang sangat infeksius ini. APD adalah alat pelindung diri yang dirancang untuk menjadi penghalang terhadap penetrasi zat, partikel bebas, cair, atau udara, dan melindungi penggunanya terhadap penyebaran infeksi. Penggunaan APD yang baik menjadi penghalang terhadap infeksi yang dihasilkan oleh virus dan bakteri terhadap tenaga kesehatan. Untuk menentukan jenis APD yang digunakan pada penanganan COVID-19, maka dapat didasari oleh tempat layanan kesehatan, profesi, dan aktivitas dari petugas kesehatan. Banyak orang menyebut APD yang bermaksud adalah coverall. Sebenarnya kalau kita menyebut alat pelindung diri atau APD, maka APD khususnya untuk penanganan COVID-19 ini terdiri dari masker, sarung tangan, coverall, gaun, pelindung mata, pelindung muka, pelindung kepala, pelindung kaki, dan sepatu bot anti air. Dalam penggunaannya tentunya berjenjang kapan kapan APD ini digunakan. Contohnya, satu, untuk tenaga kesehatan tingkat pertama, yaitu tenaga kesehatan yang bekerja di tempat praktek umum, di mana kegiatannya tidak menimbulkan resiko tinggi, tidak menimbulkan aerosol, maka dapat menggunakan APD, masker bedah, gaun, dan sarung tangan pemeriksaan. Tetapi untuk tenaga kesehatan tingkat 2, di mana tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan petugas laboran yang bekerja di ruang perawatan pasien, di mana juga dilakukan pengambilan sampel non pernafasan atau di laboratorium, maka APD yang dibutuhkan adalah antara lain penutup kepala, kacamata pengaman atau goggle, masker bedah, gaun, sarung tangan sekali pakai. Sedangkan yang paling infeksius adalah, yang paling beresiko tinggi adalah tenaga kesehatan di tingkat 3. Kelompok ini merupakan tenaga kesehatan yang bekerja berkontak langsung dengan pasien yang dicurigai atau sudah terkonfirmasi COVID-19 dan melakukan tindakan-tindakan bedah yang menimbulkan aerosol, maka APD yang digunakan harus lebih lengkap, yaitu penutup kepala, pengaman muka, pengaman mata, masker N95, coverall, sarung tangan bedah, dan sepatu anti-slip, sepatu bot anti-slip. Kalau kita lihat, salah satu bagian penting dari APD adalah masker. Masker harus digunakan oleh tenaga kesehatan, khususnya masker bedah, di mana kalau kita lihat masker bedah harus bisa mencegah kontak terhadap cairan, darah maupun droplet. Masker bedah ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu spunbond, melt bond, dan spoon bond. Jadi ada 3 lapisan yang mencegah tingkat penularan. Sedangkan untuk penanganan COVID-19 terhadap tenaga kesehatan yang melakukan tindakan bedah atau nebulasi atau dokter gigi yang pada saat tindakan memungkinkan memicu keluarnya aerosol, maka diharuskan menggunakan masker N95, di mana untuk masker N95 terdiri dari 4 sampai 5 lapisan. Lapisan luarnya berupa polipropilen, kemudian ada lapisan elektrit, dan terhadap masker ini mempunyai kemampuan yang lebih kuat dibandingkan masker bedah, sehingga selain mampu menahan cairan darah dan droplet, juga mampu menahan aerosol.
Bagian lain yang sangat penting dari APD adalah coverall. Ada berbagai macam coverall yang sekarang beredar di masyarakat. Biasanya spesifikasi coverall menutup dari kepala sampai ke kaki. Penggunaan coverall ini sangat penting disesuaikan dengan tingkat resiko penularan. Jika tenaga kesehatan bekerja di area dengan tingkat infeksi yang sangat tinggi, maka diharuskan menggunakan coverall yang mampu menahan cairan, darah, droplet, dan aerosol. Material yang biasa digunakan untuk coverall untuk melindungi tenaga kesehatan di resiko sangat tinggi, biasanya dibuat dari non-woven atau serat sintetik dengan pori-pori yang sangat kecil, yaitu 0,2 sampai 0,54 mikron. Tentunya hal ini harus dibuktikan dengan hasil pengujian dari material yang digunakan di laboratorium yang terakreditasi. Sejak mewabahnya COVID-19, maka terjadi lonjakan peningkatan kebutuhan APD. Hal ini bukan saja di Indonesia, tetapi di seluruh negara yang terjangkit. Isu kelangkaan APD ini telah mendorong banyak industri dalam negeri yang tentunya berniat baik untuk turut berpartisipasi membuat coverall untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan. Bermacam-macam coverall kita lihat dibuat dan dijual dengan berbagai variasi bentuk dan harga. Untuk mengantisipasi semakin maraknya pembuatan coverall di masyarakat, tentunya kita harus melakukan memberi standar. Untuk itu Kementerian Kesehatan telah menerbitkan 2 pedoman sebagai acuan standar bagi penanganan dan manajemen COVID-19. Satu adalah standar APD dalam manajemen COVID-19, 2 adalah petunjuk teknis alat pelindung diri untuk menghadapi wabah COVID-19. Diharapkan standar dan pedoman ini bisa digunakan oleh tenaga kesehatan dalam memilih APD yang dibutuhkan, dan juga kami mengharapkan industri bisa menggunakan pedoman ini sebagai acuan untuk membuat APD. Kementerian Kesehatan saat ini telah menerbitkan izin edar kepada beberapa industri yang telah memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan dan dibuktikan dengan uji laboratorium terhadap bahan material yang digunakan. Kementerian Kesehatan juga melakukan relaksasi, memberikan kemudahan perizinan alat kesehatan yang dibutuhkan dalam penanganan COVID-19, termasuk APD, untuk APD yang sudah memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan izin edar. Pemenuhan APD terus meningkat. Tentunya kita harus melakukan upaya-upaya, dan untuk itu Kementerian Kesehatan juga melakukan pendampingan kepada industri-industri dalam negeri yang berniat untuk membuat industri coverall dan juga bahan baku terhadap APD ini. Untuk APD yang belum sesuai dengan standar dan standar bahan yang ada di dalam pedoman dari Kementerian Kesehatan serta belum memenuhi standar uji yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan tetap dapat digunakan, tetapi tentu harus digunakan di area-area yang mempunyai tingkat resiko rendah. Contohnya, kita membutuhkan APD untuk tenaga kefarmasian, tenaga gizi, pengendara ambulans. Nah, ini bisa digunakan APD non-medis, dan untuk APD ini tidak memerlukan izin edar. Kami menghimbau kepada seluruh tenaga kesehatan agar cermat dalam memilih dan menggunakan APD.
sesuai dengan tingkat resiko yang dilakukan dalam menangani pasien COVID-19. Karena pemilihan APD yang baik akan melindungi tenaga kesehatan dari tertularnya virus corona. Kita berharap penanganan wabah COVID-19 dapat mencapai tujuannya, membawa bangsa Indonesia keluar dari krisis ini. Pesan pencegahan yang harus kita lakukan. Pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Kedua, masker untuk semua. Selalu pakai masker apabila berada di tempat umum. 3, jaga jarak aman 1 sampai 2 meter. 4, di rumah saja, belajar dan bekerja di rumah. 5, tidak mudik. Kali ini ibadah di rumah dan produktif di rumah. Lakukanlah semuanya dengan disiplin. Jadilah pahlawan, lindungi diri, lindungi orang lain. Mari menangkan perang melawan COVID-19. Indonesia bisa, salam tangguh.